البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dosa kecil, ini dosa kecil tetap dosa kecil, bukan dosa besar. Tidak mempengaruhi kualiti periwayatan. Kecuali kalau terulang-ulang, bertumpuk-tumpuk. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsu tasi' wa salasun ba'da sittimi'ah, 639. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus satu nabi pun kecuali nabi itu pernah menggembala kambing. Faqala ashabu, para sahabat beliau bertanya, wa anta, apakah Anda juga demikian? Qala na'am, ya saya pun demikian. Kuntu ar'aha ala qarari tali ahli Makkah. Saya dulu menggembala kambing dengan bayaran beberapa qirat untuk yaitu milik penduduk Mekah. Rawahul Bukhari. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Battal dalam Syarah Sahih Bukhari, menukilkan dari ucapan para ulama yang sebelumnya bahwasanya hikmah pengutusan para nabi itu sebelum diutus itu menggembala kambing ini adalah untuk tadrib, untuk pelatihan, wat tamrin, sama ya, pelatihan, melatih sebelum mereka itu memimpin umat, maka mereka dilatih untuk memimpin yang kecil-kecil dulu, yaitu kambing. Baik. Apa hikmahnya memilih kambing? Hikmahnya adalah mereka adalah makhluk yang lemah. Sehingga para nabi sebelum jadi nabi dilatih untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah. Yang boleh jadi sebagiannya tertinggal dan harus selalu siap dilindungi dari serigala, terutama di masa-masa lampau. Serigala tentunya masih banyak di lembah-lembah, di prairie, di wadi dan seterusnya itu. Di oase, terkadang dibawa ke padang rumput mana banyak serigala. Apalagi serigala ini tipenya adalah berkoalisi, yaitu berkelompok. Berarti seorang penggembala memang betul-betul harus sigap menghadapi itu. Musuh bukan hanya satu. Maka para nabi dilatih yang seperti itu, melihat keadaan para rakyat yang lemah, para hamba-hamba Allah yang lemah, untuk siap dilindungi. Bukan dilindungi dari satu musuh, tapi bahkan banyak musuh. Nah, ini untuk dilatih yang seperti itu. Dan dari sisi yang lain juga, sebagaimana disebutkan, dinukilkan oleh Ali Al-Qari di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, menukilkan dari Al-Mudhiri, yaitu kenapa yang dipilih kambing? Dari sisi yang lain, kambing ini adalah hewan yang cenderung tawadhu, dan dalilnya banyak terkait dengan ini. Sehingga Nabi itu terbiasa untuk tawadhu, berdekatan dengan makhluk-makhluk yang lemah, yang karakternya adalah tawadhu, sehingga terlatih untuk menjadi orang yang tawadhu juga. Makanya Rasulullah bersabda, innallaha auha ilayya antawadhu. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memerintahkan kalian, untuk kalian semua tawadhu. Demikian pula Jibril datang memberikan pilihan dari Allah Ta'ala, mau menjadi Nabiun Malik ataukah menjadi Abdun Mursal, Nabi sekaligus raja, ataukah hamba yang sekaligus menjadi Rasul. Maka Jibril mengatakan tawadhu ya Muhammad, hendaknya engkau tawadhu wahai Muhammad. Lalu Nabi memilih menjadi Rasul dan hamba Allah. Ternyata malah ditinggikan setinggi-tingginya, lebih tinggi dari Nabi Ibrahim. Jadi para nabi sejak sebelum jadi nabi memang dilatih untuk tawadhu. Bukan malah oh ini dia dari tipe bangsawan, kita sekolahkan ke sekolah para bangsawan aja di Australia atau di British atau tak. Bahkan harusnya dia dibiasakan untuk tawadhu, kumpul dengan rakyat-rakyat yang lemah, rakyat jelata, dan orang yang baik. Bukan yang lemah tapi jahat dan jahil, bukan. Tapi cari keluarga-keluarga yang baik dan pendidikan yang baik. Adapun kalau dibiasakan dekat dengan para pangeran, dekat dengan para putra mahkota, cenderung sombong orang-orang. Dan hasilnya nanti akan muncul, akan nampak ketika dia betul-betul memimpin umat. Dan ini memang pendidikan yang salah. Yang betul adalah yang Allah pilihkan untuk para nabi. Mereka bukan hanya memimpin satu negara, bahkan memimpin umat para nabi itu. Ternyata Allah pilihkan cara pendidikannya bukan didekatkan dengan
para bangsawan, tapi didekatkan dengan kambing bahkan. Oh, ini lebih itu lagi, direndahkan lagi. Sistem pelatihannya, bukan didekatkan dengan orang miskin, bahkan dengan kambing sekalian untuk melatih dari berbagai sisi. Bukan hanya 1-2 nabi, semua nabi yang jumlahnya entah berapa ratus ribu itu, pendidikannya seperti itu dari Allah Ta'ala. Dan ternyata hasilnya lebih baik daripada hasil yang dipilih oleh orang-orang yang jahil. Baik. Kemudian para sahabat bertanya, apakah Anda demikian? Ataukah dengan sebab Anda paling mulia maka Anda lain? Ternyata Nabi menjelaskan, saya pun demikian. Allah melatih saya seperti itu. Naam. Kuntu ar'aha ala qararito. Ala di sini adalah muqabalah, yaitu apa? Yaitu bayarannya adalah qararit menurut pendapat pertama, dan itu yang rajih. Qararit ini telah dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullahu taala, itu rubuk dirham, 1/4 dirham, tapi apa? Sehari upahnya adalah 1/4 dirham. Nanti hari berikutnya demikian dan seterusnya. Jadi apa? Upahnya tidak mahal-mahal. Agar apa? Tidak terbiasa untuk saya langsung dapat gaji tinggi dan sebagainya. Tak, dilatih memang betul-betul dari apa? Kehidupan yang sangat sederhana, agar terbiasa hidup sederhana, bukan hidup mewah. Li ahli Makkah, untuk penduduk Makkah. Dari sisi yang lain, pendapat kedua mengatakan Qararit ini adalah nama tempat di dekat Makkah. Itu bukan mustahil, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Aini. Tetapi yang paling rajih memang apa? Pendapat pertama, ini adalah duit yang sangat murah untuk menggembala kambing itu. Baik, intinya apa? Intinya adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, yaitu masalah menggembala kambing ini tidak mungkin kambing itu digembala di mall atau di pasar-pasar, tapi apa? Dibawa untuk menjauh, pergi ke padang rumput, pergi ke mungkin stepa, atau pergi ke prairie dan sebagainya, itu menjauh dari kerumunan masyarakat. Karena kambing mereka akan terganggu kalau di tengah-tengah kota. Baik. Makanya di sini ada pelatihan untuk para nabi untuk terbiasa uzlah. Uzlah ketika apa? Ketika diperlukan, tapi bukan uzlah betul-betul sendirian duduk termenung dan sebagainya, tapi uzlah sekaligus apa? Membimbing makhluk-makhluk yang telah dipilihkan untuk dibimbing. Ternyata memang nantinya para nabi mereka berdakwah, ternyata apa? Setelah itu Allah Ta'ala menapis. Rata-rata orang-orang kaya dan bangsawan tidak mau ikut, tapi hanya para fuqara dan orang-orang yang tertindas, dan juga para hamba sahaya yang justru mengikuti para nabi. Lalu apa? Nabi menyendiri. Mungkin apa kalau Rasulullah menyendiri di rumah siapa itu? Al-Arqam bin Abil Arqam, dan terkadang mereka sholat di antara 2 gunung, tidak mendekat ke Ka'bah walaupun itu tempat terbaik. Kenapa? Karena masih dikuasai orang-orang kafir dan sering mendatangkan gangguan dan sebagainya, sering diganggu para nabi dan para pengikut beliau. Nah, demikian pula cara pelatihannya ini, menjauh dari tempat keramaian, mencari tempat yang memang sesuai untuk apa? Untuk kehidupan para kambing tadi. Nah, di dalamnya ada pelajaran untuk uzlah. Tapi ketika masuk di waktu petang, mereka balik lagi, yaitu Rasulullah balik membawa kambing-kambing itu untuk kembali ke pemilik kambingnya. Ini menunjukkan uzlah itu bukan terus-menerus. Ketika tiba waktunya untuk pergi ke pasar, ya pergi ke pasar. Ketika tiba waktunya untuk sholat jamaah, ya sholat berjamaah, kumpul lagi dengan orang-orang yang lain. Tapi ketika pelajaran, ketika pendidikan, memang apa? Cari tempat yang tidak bising-bising, tidak ada suara musik atau suara horn kereta atau apa. Dan ini pun dipakai oleh para pendidik. Rata-rata sekarang di masa-masa sekarang ini mereka memilih university itu di tempat yang jauh. Di berbagai negara seperti itu, cari di gunung-gunung, di bukit-bukit, di desa-desa yang agak terpencil, di tepi hutan-hutan, agar apa? Agar lebih alami dan lebih sepi. Sementara university yang di tengah kota itu biasanya muridnya jadi apa? Banyak mengalami gangguan, ada suara ini, suara itu, dan seterusnya. Tidak sesuai dengan suasana pendidikan. Baik, maka uzlah itu penting di dalam masalah tempat pendidikan. Ilahuna wallahu a'lam.